الفاتحة على ما نوى به شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب بدل الآبدين وعدد دهرنا دولانكم وجميع المسلمين وسمت قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam ini sama-sama disehatkan Allah, dipanjangkan Allah umur, dapat berkumpul di tempat majelis ini untuk pengajian dan sholat isya dan tarawih berjamaah serta tadarusan. Dan sebagaimana firman Allah SWT yang telah dibacakan tadi, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Iman itu adalah imam, amal soleh itu adalah makmum. Tidak terjadi itu amal soleh kecuali ada iman. Baik amal soleh itu sembahyang seperti firman Allah Subhanahu wa taala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya salat itu terjadi karena dasarnya iman. Dan puasa pun itu terjadi karena dasarnya iman. Selama orang itu tidak beriman, maka orang itu tidak bisa, tidak mungkin mengerjakan itu puasa sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum beriman diwajibkan kepadamu puasa. Jadi amal itu puasa terjadi dasarnya iman. Bahkan orang-orang yang membaca salawat pun itu karena dasarnya iman, sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Seperti puasa, seperti berzakat, naik haji, sembahyang, tapi kita tidak beriman, maka itu tidak disebut sebagai amal soleh. Dan yang paling kita jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni jaga, perkuat itu iman kita. Perkuat itu iman kita. Jaga, terutama amal soleh yang supaya iman kita itu kuat, amal soleh yang supaya iman kita itu kuat, yakni apalagi di akhir zaman, perbanyak baca sholawat. Karena amal sholawat ini imun daripada segala penyakit. Kalau sholawat seakan-akan yang baca sholawat itu syekh kita. Bacalah sholawat, apapun itu sholawat yang baik dalail, baik itu sholawat yang lain, bacalah itu sholawat seakan-akan yang membaca sholawat itu syekh kita, dan di hati kita baca madad ya Rasulullah. Itu yang harus kita kita ingatkan. Kenapa? Ketika kita baca salawat yang baca itu syekh kita, maka salawat itu akan menjadi
Dan apalagi Julun, di bulan Ramadan ini, di samping kita baca Quran, salat tarawih, salawat itu pian jangan tinggalkan. Apalagi waktu tengah malam sebelum jasadnya itu daripada api neraka. Artinya itu ada jaminan dari Allah sebagai penebus diri daripada api neraka itu, yakni baca salawat sehari 1000. Baik salawat itu nang sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad itu disebut dengan salawat ma'rifat karena di situ sallallahu membaca salawat oleh Allah atas Sayyidina, atas penghulu kita Nabi Muhammad. Artinya hakikat daripada yang membaca salawat itu yakni Allah. Karena kan orang yang membaca salawat itu kenapa tidak ada riya hukumnya? Karena hakikat daripada membaca salawat itu Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat yang baca salawat kepada Nabi. Ketika Allah yang baca salawat, melewat mulut kita ini kenyataan atau madhar daripada Allah yang baca salawat. Jadi baca salawat tadi, misalnya sallallahu alaihi sembahyang kan ada aturan, artinya ada aturan menghadap kiblat, misalnya baudu. Kalau salawat itu kan ada aturan yang khusus. Kayak apa kan bacanya? Yang penting salawat itu kita baca. Ulun munbian ketujuh membaca salawat daripada walaupun wiritan yang lain itu dibaca, tapi yang paling ketujuh itu baca salawat itu banyak, menghilangkan penyakit hati, menghilangkan penyakit batin, menghilangkan penyakit zahir. Dan salah satu yang sangat penting ciri orang-orang ahli sunnah wal jamaah itu yakni suka baca salawat kepada Rasulullah lain atau di kitab-kitab yang lain untuk menutupi banyaknya kita ketinggalan amal-amal soleh itu, yakni ujar sidin, yakni memperbanyak baca salawat. Itu jalannya. Apalagi bibinian itu banyak tertinggal kadang-kadang. Misalnya seperti mengqadha puasa, atau tertinggal sembahyang 5 waktu, atau tertinggal ibadah-ibadah yang lain. Yang paling baik lawan bibinan itu membaca sholawat. Ujar guru kita, amal apalagi di akhir zaman itu, amal yang paling baik itu yakni nangkaya apa cara orang sayang lawan kita. Itu amal yang paling baik, bukan mencari amal kayak apa supaya kita misalnya kuat bak angkat. Masalahnya apabila kita kuat bak angkat, ada motor gugur di sungai, kena kita masih hidup, tempulu kita masih bernapas, tempulu kita masih ada modal, artinya modal kita baca sholawat itu muntung kita masih ada. Kalau muntung kita pian uyuh baca sholawat hati, kalau hati kita masih uyuh baca sholawat, pandang aja alam ini, seluruh alam termasuk diri kita itu semuanya dari Nur Muhammad. Arti kebenarannya baca sholawat juga. Baca sholawat itu bisa pakai mulut baca salawat, hati baca badat ya Rasulullah. Bisa aja hati aja yang baca salawat, bisa aja mun hati pina uyuh, muntung pina uyuh, lalu pandangan kita aja lagi bahwasanya alam, seluruh alam termasuk diri kita ini semuanya dari Nur Muhammad. Ketika pandangan kita seperti itu pun kita baca salawat juga. Itu yakni baca salawat itu sudah yang paling aman. Kalau tarawih kadang-kadang bisa kita juga kada tarawih
Kadang-kadang tarawih bisa juga kena bagaya, apalagi kekanakan. Jadi kekanakan itu supaya jangan bagaya, ini dipisah. Seikong di kutub utara, seikong mau supaya jangan mengganggu orang gitu. Nah, karena masalah apabila kekanakan itu ribut, nang dihiga bisa terganggu. Untung nang dihiga tadi terganggunya kadang mengetek di telinga. Musuh nang dihiga tadi telinga. Kenapa? Gara-gara ribut. Nah, jadi kadang-kadang masing-masing aja ada nang di ujung situ di barak sepeda situ kah. Sembahyang supaya jangan mengganggu nang lain. Itu jabian tadi julun baca salawat itu nah. Jangan artinya hendak badan kayak apa melihat Rasulullah itu, hendak melihat nang Rasulullah baik secara zahir atau secara batin. Kita akan ajak baca syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasa apabila orang bersaksi itu pasti melihat. Kadang mungkin orang itu bersaksi apabila kadang melihat. Aku naik saksi, ketika kita jadi saksi berarti kita melihat. Masa kita bersaksi tapi kadang melihat? Nyata kadang terima orang jadi saksi. Ika melihat ke orang bakal lahir semalam. Kadang jauh ulun waktu itu di Jakarta. Wah, kenapa Ika menjadi saksi? Ika kadang melihat. Kadang mungkin jadi orang bersaksi itu pastinya melihat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kenapa kita bersaksi? Karena kita melihat. Kan syarat bersaksi jadi hendak pada kita melihat nang kaya Rasulullah itu nang ya qadatan, hendak melihat Rasulullah itu langsung. Itu lagi niat hendak melihat Rasulullah itu yaqdatan. Kalau kita melihat Rasulullah itu secara apa namanya, secara ilmu, kita ini sudah melihat Rasulullah Muhammad Rasulullah itu secara ilmu seperti melihat para dzurriyyat Rasulullah, keturunan Rasulullah, karena mereka dari darah daging Rasulullah. Artinya ketika kita melihat darah dagingnya Rasulullah